Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan siang ini saya bisa nyemah ke kediamannya Teh Tita Terista beserta Mas Wisnu, dua sahabat yang saya kenal sudah lama melalui media sosial Teh. Laras Pak. Iya. Teh Tita ini tidak hanya birokrat, beliau juga aktivis perempuan dan sekaligus juga pendidik, tidak hanya di rumah untuk keluarganya tetapi juga dosennya Teh ya. Teh sekarang ini di seksi apa kepala seksi pembina lembaga pelatihan kerja swasta. Pembina pelatihan kerja swasta. Iya, iya. Posisi yang menurut saya juga tidak ringan ya, karena bagaimanapun Subang menghadapi industrialisasi, betul. Ada Patimban, ada kawasan industri yang katanya sedang disiapkan oleh Pak Bupati dengan jajarannya. Apa sebetulnya yang harus disiapkan oleh Subang, terutama untuk generasi mudanya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat mundur Pak ke latar belakang gitu ya, industrialisasi Subang itu bicara penyerapan tenaga kerja gitu, tapi angka pengangguran juga masih sangat tinggi gitu ya. Kalau dikaitkan dengan visi Pak Bupati sih sebetulnya kemarin janji politik salah satu poin pentingnya ada di situ, menciptakan SDM yang siap kerja. Waktu kami masih bekerja di Dinas Pendidikan, sepertinya seolah-olah kita bertanggung jawab untuk bertugas menuntaskan visi tersebut, tapi sepertinya tidak tepat, karena kalau Dinas Pendidikan itu lebih kepada pendidikan formal, lebih ke sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan ya. Jadi yang sebetulnya membangun SDM yang siap kerja itu baru saya temukan, baru saya pahami maksudnya karena setelah saya masuk ke lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Oh, cita-cita Pak Bupati yang ingin menyiapkan SDM siap kerja itu justru di sini, di dinas ini, di Dinas Tenaga Kerja, dan kebetulan ada di bidang saya sekarang bertugas di bidang pelatihan dan produktivitas. Jadi di bidang saya, kami singkat LATAS, pelatihan dan produktivitas. Ada berapa di bidang itu seksinya? Ada 3 seksi. Ada 3 seksi. Pelatihan dan produktivitas, lalu saya pembina LPK. Dan ada satu lagi pemagangan. Oh iya. Jadi sebetulnya justru titik berat pelayanan kami justru di bidang itu sebenarnya. Di SDM, Pak. SDM-nya. Kenapa banyak pengangguran? Mungkin karena mereka tidak terserap oleh industri. Nah, kenapa mereka tidak terserap? Karena mungkin mereka tidak punya skill, tidak dibutuhkan oleh industri. Nah, tugas kami lah membekali mereka dengan skill gitu. Karena pendidikan formal sudah selesai. Bicara pendidikan formal mereka sudah selesai, sudah lulusan SMA, lulusan SMK, atau bahkan misalnya PHK dari perusahaan sebelumnya. Tapi ketika dia di PHK, ya bisa juga untuk mengembangkan skill. Nah, itulah tugas kami di bidang LATAS yang sebetulnya kalau saya lihat ini sangat strategis. Hanya strategisnya tupoksi kami dengan kemampuan anggaran keuangan daerah itu masih agak kesenjangannya masih tinggi gitu. Jadi ya sayang kalau saya melihat ini titik strategis untuk membangun Subang itu salah satunya di sini membangun SDM, tapi ya apalagi ditimpa oleh COVID, refocusing anggaran berkali-kali Pak gitu. Jadi akhirnya kita belum bisa berbuat banyak. Pernah suatu masa di dinas kami itu anggaran yang tersisa hanya untuk membayar listrik, internet, gaji security aja gitu. Tapi memang kita juga bukan berarti berdiam diri. Dengan tantangan dan tugas yang berat, ternyata anggaran sampai pada kondisi keuangan begitu. Pemerintah daerah belum bisa mensupport strategisnya tugas kami. Tapi memang program-program kami akhirnya lincah aja mencari program ke bidang-bidang lain Pak. Nah, salah satunya misalnya dari provinsi, dari Kementerian Tenaga Kerja, dan dari BLK yang ada di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Akhirnya kami kan karena kami harus punya kinerja kan, tetap kami harus punya kinerja walaupun tidak punya anggaran. Jadi salah satunya kami berkolaborasi dengan BLK lain. Nah, yang sekarang sedang kami jalani ada di BLK Lembang. BLK Lembang itu BLK Lembang Pertanian, mereka menyasar masyarakat terdampak Patimban. Ya, misalnya dengan memberikan pelatihan memasak, kuliner, pengolahan, prosesing makanan, agar ketika nanti pelabuhan berdiri, mereka tetap bisa. Idealnya seperti itu ya, idealnya masyarakat punya kemampuan untuk
mengolah makanan, menjual gitu ya, dan melayani kebutuhan pangan orang-orang yang bekerja di Patimban. Ya, salah satunya itu yang coba kami lakukan adalah mencari terobosan dari BLK lain. Ada 2 BLK yang juga sudah ready untuk berkolaborasi. Ada BLK yang mandiri di Bandung dan BLK di Gatsu Bandung, BLK Bandung namanya. Industri dulu. Iya, jadi akhirnya gitu Pak, ya tanpa anggaran APBD Subang, tapi kita harus produktif tetap. Ya kita mencari terobosannya dari kegiatan-kegiatan orang lain begitu. Teh Tista, ini kita tentu banyak belajar juga dari Mas Wisnu nih, suaminya dari Teh Tista. Paling tidak pilihan-pilihan kata dalam bahasa asing. Kalau saya bisa gambarkan apa yang sampaikan oleh Teteh, itu ada istilah apa namanya, berkah yang tersembunyi. Apa itu Mas? Blessing in disguise ya, kayak gitu. Berkah yang tersembunyi itu. Teh Tita ini dulu di Dinas Pendidikan dengan tugas yang dipikirnya memang paling berat begitu. Lalu kemudian diberikan tugas di seksi untuk pelatihan, disangkanya lebih mudah, tetapi justru tantangannya di sana. Nah, Subang ini menghadapi era industrialisasi, kebutuhan tenaga kerja, ketidaksiapan calon tenaga kerja kita. Di sisi lain urusan IPM kita juga masih di bawah rata-rata, PR besar. Apa kita nanti tidak terseok-seok Teh di era industrialisasi itu dengan IPM kita yang masih jeblok lah? Iya. Jadi memang kalau terseok-seok, saya pikir itu sepertinya keniscayaan ya Pak ya. akan berat gitu ya. Bukan hal yang mudah lah ya. Jadi kesehatan, pendidikan, daya beli kan, IPM 3 unsur itu ya. Dari kesehatan ya, semua tahu dengan pandemik ini pasti tingkat kesehatan kita menurun drastis. Pendidikan apalagi, dengan pandemik juga terdampak begitu ya. Daya beli apalagi gitu. Jadi era industrialisasi sudah menyongsong di depan mata. Bahkan sekarang pabrik-pabrik yang menyerap tenaga kerja sudah siap dibuka karena launching awalnya sudah dilakukan kan oleh Pak Bupati gitu. Tapi dengan 3 unsur itu ya memang saya yakin pasti Bupati Subang akan berat lah membawa ini, tapi ya ketika bicara berat mungkin bukan sebuah pesimisme juga gitu. Tetap harus jalan sih. Saya yakin nanti Pak Haji yang baru sembuh ini, Pak Haji Bupati akan mendengar apa yang kita diskusikan karena tugas beliau itu kan tidak hanya berat, sangat berat lah ya, tetapi semua kita kan berikhtiar untuk membantu. IPM kita masih rendah. 3 sektor itu memang juga terdampak begitu ya. Dan Teh Tita sekarang punya tugas dengan teman-temannya di seksi lembaga pelatihan itu swasta untuk menyiapkan tenaga kerja. Oke Teh, kalau melihat potensi anak muda Subang, selama ini Teteh berapa tahun? Tahun 90 ke sini 98. Saya masuk Subang 2006. 2006 sampai sekarang, apa yang Teteh lihat sebetulnya dari potensi generasi muda Subang itu Teh? Kalau potensi ya saya melihat ya sangat potensial ya Pak ya. Saya melihat kecintaan mereka terhadap daerahnya tinggi ya Pak. Ya, saya melihat gitu. Baik di 3 area ya, baik area Pantura, Selatan, Tengah. Saya melihat kecintaan mereka terhadap Subang tinggi gitu ya, luar biasa. Kalau tersentuh saja psikologisnya mereka marah itu ya. Iya, betul. Itu luar biasa itu. Tempat-tempat yang bisa mengakomodir mereka selalu antusias berkembang, seperti contoh misalnya di Wisma Karya itu tidak pernah sepi pada kegiatan anak muda. Karena waktu di Dinas Pendidikan saya juga pernah sedikit aktif di UPTD Museum Wisma Karya yang saya melihat aktivitas anak muda baik dari pemotretan, skateboard gitu ya, yang sifatnya hobi-hobi gitu, tapi hobi-hobi produktif gitu. Saya lihat tinggi antusiasmenya. Terus kalau kita lihat malam minggu atau apa gitu ya, sepertinya anak muda keluar semua gitu. KPKP penuh lah ya. KPKP penuh. Jadi kalau misalnya kita tidak menyalurkan minat mereka, passion mereka juga agak sayang gitu. Jadi secara potensial mereka saya pikir menjadi modal, menjadi aset gitu. Hanya tinggal kami lah yang ada di sisi government ini mungkin bagaimana memberikan saluran-saluran dan wadah-wadah untuk penyaluran itu semua. Apa yang digambarkan oleh Teh Tita ini, Baraya, saya ingin gambarkan ketika saya melakukan perjalanan dengan anak-anak muda dari
Sumatera Barat menuju Jawa melalui pantai barat Sumatera. Itu ada destinasi wisata yang sangat indah, dari mulai Pantai Tiku, Pantai Cermin, kemudian Pantai Krui, lalu sebelumnya Mande, lalu kemudian di Lampung. Itu luar biasa indahnya, pasirnya putih. Nah, dibandingkan dengan misalnya Pondok Bali yang kita sudah paham lah, luas wilayahnya, harus berbayar, tetapi kecintaan anak mudanya, Pondok Bali itu apa ya, di mata anak-anak muda itu paling indah. Destinasi gitu. lah ya. Destinasi yang paling indah gitu. Nah, itu yang sampai ditutup kemarin saya dengar. Iya, itu karena kecintaan, saking antusias dan kecintaannya. Luar biasa, Teh. Nah, Teh, yang berikutnya soal ini, ketika kita sudah paham bagaimana anak-anak muda cinta, lalu kita harus mampu menyalurkan kreativitas mereka. Subang juga tidak kurang dengan banyaknya tokoh-tokoh baik yang berada di Subang atau yang di luar yang mereka itu punya potensi besar. Kita sebut misalnya ada Prof. Ermaya, ya. Kemudian ada Dr. Ilman, ahli gempa. Lalu banyak pemikir-pemikir Subang. Jadi ada staf ahli menteri sekarang, orang pemanukan segala macam. Nah, potensi yang besar itu sempat sebetulnya dikumpulkan di TOS ya kemarin itu. Nah, tetapi sampai sekarang kan apa yang dikerjakan oleh TOS itu belum ini. Apa kira-kira harapan dengan tokoh-tokoh Subang yang ada di Subang dan di luar untuk Subang ke depan? Salah satunya tamu saya hari ini, Pak. Profesor Otto Rusadi. Saya, Bapak idola saya, makanya surprise banget Bapak bisa main ke rumah. Penyebutan nama profesor itu lebih pada doa saja itu, Bu. Iya, nggak apa-apa, doa aja. Gimana tuh, Teh? Apa yang harus dilakukan oleh kita? Ya, saya juga agak surprise gitu ya, Pak, ketika tahu ternyata banyak orang-orang hebat di luar sana juga ternyata aslinya adalah Subang begitu ya. Ya, sementara kami ya kita tidak bisa menutup mata bahwa kritik masih mengalir lah gitu terhadap kinerja kami, seolah-olah kita seperti tidak punya guidance gitu bagaimana membangun kabupaten yang bisa mensejahterakan masyarakatnya gitu ya. Tapi kita sebenarnya tidak kekurangan gitu ya. Nah, yang TOS itu sebetulnya menjadi titik awal ekspektasi luar biasa, Pak. Mestinya ya. TOS itu menjadi titik ekspektasi tidak hanya untuk kalangan masyarakat, untuk kalangan kami birokrat juga, para aparat juga sebetulnya agak ada nama-nama besar. Ada nama-nama besar. Yang mungkin dari sisi komitmen, saya pikir itu menjadi komitmen yang cukup kita apresiasi, Pak, gitu ya. Ketika Pak Bupati membentuk TOS itu kan tim optimalisasi ya, begitu Pak? Optimasi gitu ya. Intinya dengan membentuk itu saja, saya melihat Pak Bupati komitmennya sudah ingin mencoba berbeda dari pemimpin sebelumnya. Tapi mungkin ketika 2 tahun 3 tahun hambatannya juga ternyata tidak semudah. Jadi ya mudah-mudahan di 2 tahun ke depan lah. Mudah-mudahan kalau saya lihat mungkin karena saya sedikit tertarik juga kalau di dunia akademisi terhadap kultur birokrasi budaya organisasi, perilaku birokrasi gitu. Sepertinya ini yang menjadi hambatan. Ada sebuah kultur yang mungkin saya pikir Pak Bupati tidak melihat itu sebelumnya. Tapi baru dirasakan dan baru ditemukan setelah beliau menahkodai Subang ini. Jadi ada sebuah kultur yang saya lihat itu baru terasa sekarang. Mungkin kalau teman-teman birokrasi yang lain yang dan juga mungkin tidak terlalu tertarik ke dunia akademisi gitu ya, mungkin itu hanya hal biasa karena kebetulan kami banyak membaca buku-buku tentang budaya organisasi. Menjadi fenomena yang mesti dilihat dari sudut pandang akademis. Jadi saya melihatnya dari sebuah kultur aja gitu. Memang ada sesuatu yang sifatnya umum, tidak hanya terjadi di Subang. Patologi birokrasinya terjadi di mana-mana bahwa masih ada penyakit-penyakit yang harus direformasi, tentu itu. Tapi saya melihat komitmen ke arah sana dari pemerintahan yang sekarang sudah cukup kelihatan gitu ya, komitmen-komitmennya sudah ada, apalagi juga ditunjang oleh pemerintah pusat dari era Pak Jokowi ini luar biasa, Pak. Saya merasakan karena saya pernah berkecimpung di keuangan, pernah jadi Kasubag Keuangan di Dinas Pendidikan, ternyata memang kultur ini bisa kalah oleh sistem. Dan saya meyakini itu tidak dipaksa untuk bersistem. Iya, betul. Saya meyakini itu tidak hanya sebagai birokrat, tapi saya meyakini itu juga sebagai seorang cendekia lah begitu ya, akademisi, karena
ini merupakan pembuktian teori bahwa sistem kultur itu bisa kalah oleh sistem. Jadi dari Pak Era Jokowi yang kemudian kita mau tidak mau harus melaksanakan seperti transaksi non tunai, begitu ya Pak. Ada OSS lah ya. Betul. Terus kemudian pengadaan gitu ya, pengadaan barang jasa secara elektronik. Hal-hal yang kemudian dipaksa kita harus elektronik, apalagi di kata orang era 4.0 begitu. Nah itu memang kerasa bahwa kemarin sekarang Subang sedang membangun sistem absensi online gitu presensi ya. Kehadiran online. Presensi kehadiran online itu saya yakin akan memperbaiki. Dari rekrutmen CPNS juga kan sekarang sudah tidak terdengar lagi suara Subang karena memang sistemnya luar biasa membatasi. Sudah tidak, saya termasuk generasi yang sangat berharap banyak pada generasi PNS yang sekarang CPNS sekarang karena mereka adalah generasi saya sendiri pribadi mengatakannya sebagai generasi CAT karena mereka yang tahu hasilnya langsung saat itu ya. Langsung nilai sendiri tahu ya. Dan lalu saya diskusi dengan beberapa teman, katanya Pemkab Subang juga sedang membangun merit system. Artinya walaupun masih dalam perjalanan begitu ya, masih OTW gitu ya kalau bahasa anak muda, tapi itu menjadi harapan Pak buat kami. Karena dengan sistem merit saya yakin urusan rotasi mutasi yang selalu jadi isu panas sepertinya akan bisa dibatasi oleh sistem merit ini. Gitu. Baraya Muda, tadi ada bagian terpenting yang disampaikan oleh Teh Tita bahwa ada optimisme di era sekarang ini ketika rekrutmen pegawai itu dilalui atau dijalani dengan proses yang lebih bersih dan cenderung by system lewat CAT. CAT itu saya pernah merasakan Teh 2 kali menjadi ketua tim seleksi Bawaslu. Itu dimulai setelah seleksi administrasi. Kita mengumpulkan peserta untuk mengikuti CAT. Jadi computer assist test itu tes dengan menggunakan bantuan komputer. Semua peserta yang 100 orang misalnya satu ruangan besar dengan soal yang diacak berbeda, mereka pada hari itu ketika selesai mengadakan submit nilainya langsung ketahuan sendiri-sendiri. Apa manfaatnya? Di samping merit system, orang yang berkualifikasi saja yang memang bisa lolos, kita juga tim seleksinya merasa tenang karena ketika saya Bawaslu menseleksi ada dari 100 orang itu 3 orang kawan dekat saya. Jadi saya ketika lihat nilai itu saya bagikan kertas kecil lalu pensil disuruh ditulis supaya ingat gitu nilainya. Lalu 2 jam kemudian nilai itu sama-sama dilihat oleh kita rankingnya. Jadi kami sebagai tim seleksi juga merasa tenang bekerja dan peserta juga merasa itu. Jadi sahabat, apa manfaat dari ini? Saya pikir ya optimisme itu harus tetap ditunjukkan oleh Anda karena sekarang pemerintahan kita sudah mulai by system Teh. Teteh, ini soal kira-kira Subang ke depan. Apa kira-kira sketsa yang Teteh bayangkan Subang ke depan itu harus seperti apa sih? Saya mungkin ada di yang aliran optimistik ya. Optimis ya, memang harus optimis ya. Kenapa optimis? Karena kita sebenarnya punya resource yang sangat memadai gitu SDA Pak. Juga, SDM betul gitu. Seseorang pernah bilang, saya lupa siapa, tapi ya seorang cendekia juga gitu bahwa Subang itu sebenarnya miniatur Jawa Barat. Iya kan? Ada Jawa kecil. Subang itu punya lengkap gitu ya. Kita sudah sering mendengar lah bagaimana kita memiliki dari selatan sampai utara, laut, gunung semua. Dari sisi kultur juga unik kan Pak. Orang Subang yang di selatan itu kulturnya sangat berbeda dengan tetangga-tetangga. Saya mengatakan kultur Menak lah kalau kultur Menak sama kultur Abangan yang di Pantura itu ya. Tapi kita kental juga dengan ke-NU-annya. Ke-NU-annya betul, pesantren-pesantrennya menjadi basis-basis yang kuat di masyarakat begitu. Tapi kalau Indonesia heterogen pengikatnya NKRI, nah di Subang juga seperti punya ikatan. Ikatan yang tidak terlihat kalau saya lihat gitu. Kenapa saya bisa memandang itu? Karena sebetulnya saya memposisikan diri sebagai... mau saya bocorin nggak tentang apa yang saya katakan gini? Bocorannya gini. Lihat hasil Pilpres kemarin, peraihan suara di Subang itu mirip-mirip dengan peraihan suara nasional. Jadi kalau mengukur nasional itu ukur saja Subang, betul. Tapi ini hanya saya katakan sekarang nih. Jadi mohon kalau ada yang mau pengamat politik mau diskusi dengan saya tentang ini boleh. Tapi rata-rata sama. Siapa yang pemenang di pusat, pemenang di Subang. Siapa yang menang Pilpres itu menang di Subang. Dan selatan, misalnya dulu Prabowo Sandi, utara
Jokowi. Full Jokowi. Dan hasilnya mirip dengan Mirip ya. mirip. Iya. Jadi itu Teh. Jadi apa yang kata oleh Iya, Teteh lihat, saya menyimpulkannya begitu. Tapi tentu harus riset lebih Iya, betul, lebih jauh betul. ya. Dan saya kenapa punya sudut pandang terhadap itu? Karena saya kan memposisikan bukan sebagai orang Subang asli, walaupun mama saya pituin gitu. orang Dayakolot, Kecamatan Sagalaherang gitu ya. Mama saya orang Subang asli, orang Sagalaherang yang tadi Bapak bilang Memak itu gitu ya. Memang ada ke bawah-bawah lah ya di dalam adat istiadat keluarga kami, kultur kami bahwa kemenakan itu gitu ya. Tapi mama saya muda dibawa oleh bapak saya yang orang Bandung gitu, sehingga saya lahir di Bandung, SD di Bandung. Kalaupun pernah mencicipi SD di kampung halaman karena mama saya lagi panen, jadi saya harus bolos, daripada bolos ikut sekolah di kampung gitu ya. SMP di Bandung, SMA di Bandung, S1 S2 di Bandung. Jadi ketika masuk Subang di 2006, saya memposisikan diri sebagai pendatang. Walaupun secara ini kuat gitu ya, secara historis saya sebagai orang Subang. Akhirnya punya apa sudut pandang itu yang mungkin saya tidak tahu apakah teman-teman yang orang Subang asli punya gitu sudut pandang itu. Dan ketika saya bergaul gitu ya, dan kemudian nama saya cukup dikenal oleh teman-teman, itu karena gini, kalau saya lihat banyak teman-teman saya, mereka saling mengenal, relasi mereka sudah sangat bagus karena membangunnya sudah sejak sekolah. Mereka main bersama, mereka di sekolah yang sama, terus bertemu di Pemda sebagai rekan kerja. Kan berbeda sekali dengan saya gitu. Saya datang ke Subang tidak mengenal satu orang pun gitu ya. Kemudian berbaur, bekerja gitu kan. Dikenal orang mungkin asalnya oleh hubungan kerja yang kemudian berlanjut jadi kemudian saya bisa punya sudut pandang dari orang luar Subang seolah-olah gitu. Karena tadi saya masuk wilayah pergaulan Subang itu dengan tidak ya sebagai orang baru lah, newcomer begitu. Di 2006 saya newcomer, tapi mungkin sekarang beberapa teman mengenal, misalnya Bapak tanya di Pemda Subang kenal Teh Tita, ada beberapa yang mengenal saya misalnya, itu betul-betul dibangun oleh hubungan kerja sebetulnya dari awalnya seperti itu Pak Otto. Termasuk dengan Bapak. Bara ya, Teh Tita ini ya selalu di mana-mana memang bisa menyesuaikan dan enak berdialog lanjut. Dia seorang ibu dari 2 putri yang masih belia, cantik-cantik, kemudian istri dari Kang Wisnu Wardana. Dan di beberapa Facebook ada 2 Facebooknya, Wisnu Wardana dengan Wisnu Subang. Tapi keduanya saya berkawan dengan Mas Wisnu. Sejoli ini jadi ditemukan di Unpad ya. Betul Pak. Dan Unpad adalah alma mater kita. Jadi saya datang ke sini reunian nih. Reuni 3 Unpad dengan prodi yang berbeda. Teh Tita administrasi. Pak saya pemerintahan. Ilmu pemerintahan, Mas Wisnu dari antropologi dan saya ilmu hukum. Jadi kita ini sedang reuni bertiga. Oke Teh, ini segmen terakhir dan wajib ini pertanyaannya. Sebagai ibu rumah tangga, istri, berkarir di birokrat, lalu sering juga orang Minang mengatakan aco itu sering acap kali begitu, mengutarakan juga hal-hal yang dipandang ini nggak sreg gitu kan di dalam Facebook, media sosial. Karakter seperti ini itu muncul dari siapa? Tentu ada figur, ada seseorang, ada paling tidak mentoran lah dalam arti yang mencetak Teteh. Siapa kira-kira figurnya itu? Dan kenapa dia yang dipilih Teh? Siapa ya? Siapa tuh kira-kira? Mungkin saya merasa ketika lulus tapi tidak fresh graduate juga ya ketika masuk Subang, karena ketika lulus itu saya tidak langsung menjadi PNS Pak. Masih pernah melanglang buana dulu untuk bekerja serabutan gitu ya, sebagai ya pernah ada di masa begitu susah cari kerja dengan latar belakang jurusan ilmu pemerintahan ya gitu. Tapi alhamdulillah ketemu timingnya di 2006 gitu. Mungkin saya bisa di momentum ini di acara Bapak ini juga ya, saya mungkin ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang pernah menjadi atasan saya. Gitu. Iya, karena mereka lah sebetulnya yang sangat menginfluence saya gitu Pak. Ya, sangat menginfluence karena ketika saya datang ke Pemda Subang itu kan pengalaman nol. Saya tidak pernah jadi sukwan seperti teman-teman yang lain. Saya tidak pernah menjadi pekerja honorer dulu. Saya benar-benar dari luar Pemda, masuk CPNS. Iya, masuk CPNS dengan gelas kosong. Hanya bermodalkan ilmu saja yang dibawa dari universitas gitu. Tapi ilmu itu kan lebih ke tataran idealis ya, bukan praktis. Jadi semua
teman-teman yang kebetulan semua orang-orang yang pernah jadi atasan saya juga kemudian menjadi sahabat saya Pak gitu. Ketika hubungan atasan bawahannya berakhir gitu ya. Alhamdulillah mungkin saya selalu ditakdirkan alhamdulillah punya chemistry yang bagus dengan orang-orang yang menjadi senior saya di pemerintahan. Mungkin itu dari sisi kinerja mungkin ya, dari cara bicara, cara menganalisis, cara berargumen segala macam. Tapi ya satu yang paling kuat mewarnai saya tentu soulmate yang di rumah ya Pak ya. Jadi ketika battle yang terjadi di luar, apapun itu sehebat apapun pertarungan yang saya alami di luar, itu rumah tetap kembali ke rumah, keluarga, suami, anak-anak selalu menjadi penyejuknya gitu, selalu menjadi tempat berteduhnya gitu. Jadi apapun yang terjadi di luar, kadang-kadang anak saya yang kecil juga untuk beberapa hal yang tidak terlalu berat saya sudah libatkan untuk bicara, untuk diskusi. Sarah pun udah cukup punya kecerdasan ya, walaupun tidak terlalu detail gitu. Tapi ya intinya saya sangat bersyukur kepada Allah juga gitu, bahwa dianugerahi keluarga kecil yang cukup mensupport dari sisi psikisnya gitu. Jadi orang-orang dekat lah yang menguatkan, membentuk, kemudian membuat Teh Tita seperti ini. Dan dari sisi orang tua kebetulan memang saya sudah ditinggal oleh bapak ibu gitu ya. Jadi tapi bapak ibu mertua itu komplit sekali mewarnainya gitu ya, etos-etos yang mereka ajarkan. Dan kalau dari sisi saya, kakak-kakak saya itu luar biasa Pak, supporter. Jadi supporter hidup banget gitu semuanya. Saya sebagai anak bungsu mungkin dulu waktu kecilnya sangat disayangin oleh kakak-kakak saya gitu sebagai bungsu. Dan itu ternyata kebungsuan itu sampai sekarang gitu. Ketika putus semua tempat saya untuk ini bahasa Sunda mah pamuntangan gitu ya, masih ada kakak-kakak saya yang selalu bisa jadi tempat pamuntangan orang saya. Tua tidak ada, tapi kakak-kakak menjadi orang tua selanjutnya gitu ya. Begitu Pak. Terima kasih, luar biasa Teteh. Bara ya, saya pikir ini durasi sudah lebih dan pasti durasi melebihi banyak nyamah-nyamah berikutnya, tapi paling tidak saya punya kewajiban tetap untuk menyimpulkan. Menurut pandangan teman-teman, saya paling cepat untuk menyimpulkan dialog-dialog, tetapi dengan Teh Tita ini terlalu banyak yang harus saya simpulkan, tapi saya paksa saja Teh. Yang pertama, catatan saya bahwa bagi Teh Tita, tugas di tempat manapun dia ditempatkan itu menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya untuk mencoba mempelajari, mencoba kemudian belajar juga dengan lingkungan sekitarnya, termasuk ketika kepindahan dari tempat yang dinas pendidikan kemudian menjadi dinas tenaga kerja. Nah, beliau banyak belajar ternyata dari lingkungan pergaulannya, dari teman-temannya, dari atasan, dari keluarganya. Itu poin penting yang pertama. Kemudian yang kedua, catatan penting dari Teh Tita ini bahwa Subang ke depan dengan segala persoalannya, IPM yang masih rendah, kemudian industrialisasi yang sudah harus di depan mata, itu tentu membutuhkan kesiapan dari anak-anak muda Subang untuk segera menyiapkan diri menghadapi era industrialisasi di Subang. Dan tugas Pemda tentu tidak ringan, termasuk tugas di seksi tempat Teh Tita bekerja sekarang, yaitu di penguatan pengawasan BLK, pelatihan kerja di swasta ataupun yang punya pemerintah. Kemudian yang poin ketiga yang terpenting, Subang ke depan itu tidak hanya penting bagi generasi muda untuk menyiapkan, bagi Pemda juga dengan tugas beratnya di visinya itu, tetapi juga bagi tokoh-tokoh Subang baik yang ada di dalam maupun di luar untuk bersama-sama menuju Subang yang tentu jauh lebih baik dengan menyongsong era industrialisasi itu. Saya pikir tiga catatan ini tidak terlalu tajam, tetapi inilah benang merah dari pertemuan kita nyemah dengan Teh Tita Terista. Luar biasa, keren Teh. Nun. Abdi alhamdulillah. Sami. Ini jujur mendadak, saudara-saudara, mendadak. Jadi kita janjian sekitar jam 10:30, lalu kemudian bazar zuhur, setelah zuhur saya datang ke sini dan akhirnya bisa bertemu sampai kemudian mau menjelang asar ini. Terima kasih Teh. Terima kasih juga Mas Wisnu, Sarah, juga Gina, Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun.